Selamat datang di Madrasah Aliyah Negeri 1 Garut. Madrasah Aliyah Negeri 1 Garut merupakan tingkat satuan pendidikan menengah atas berbasis Islam yang memiliki berbagai macam potensi dan telah menorehkan segudang prestasi. Yang didirikan pada tahun 1978. Madrasah Aliyah Negeri 1 Garut beralamatkan di Jalan Ahmad Yani, Koropeak, Karangpawitan, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Seiring perkembangannya, Madrasah Aliyah Negeri 1 Garut ditetapkan kembali sebagai penyelenggara program keterampilan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 2851 tahun 2022. Dalam pembelajarannya, MAN 1 Garut menerapkan kurikulum merdeka. Di bidang kurikulum, MAN 1 Garut memberikan pelayanan yang optimal. Di bidang pengajaran dan pembelajaran, mengantarkan peserta didik melalui pendidikan agama yang kuat, pembentukan karakter dan lingkungan yang positif, madrasah yang islami dan berprestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gugun Gunawan, Guru Al-Quran Hadis MAN 1 Garut sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023, batch 2, kategori 2, LPTK UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan nomor peserta 7911-0501-46098. Hari ini, 31 Januari 2024, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja UKM PPG dengan materi pelajaran unsur-unsur hadis. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua, sehat? Adria Riza Rahma, Yalina Rubianti, Dea Rubianti, Dinara Kaligraha, Mahira Rahmatami Dewi, Faiza siap, Faiza Dikri, Farik Nurjayid, Farid Simawaliha, Fitriani Madani, Hai Putri, Mama Lydia, Insya Allah Mama Zizan baik sabut. Kedua Pilih Sagi, Naura Rasa Kamili, Nazir Fauzan, Siva Irfandia, Tasyana, Tiana Jeraini, Viva Maitara Juan, Siva Aulia, Silva Aulia, Cahaya Sadar Sofia. Baiklah, sebelum pembelajaran kita mulai, silakan pimpin doa terlebih dahulu. Ustaz Fadil. Bagi Bapak Ridwan. Jangan duduk.
Sebelum belajar sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Baik, sebelum kita lanjutkan pembelajaran di bab ke-6 ini, minggu pertama pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang apa saja? Di bab kemarin kita sudah membahas tentang hadis sunnah kepada hadis itu apa? Segala sumber yang disandarkan segala sumber yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW berupa perkataan, perbuatan, sunat, kesehatan, Hadis adalah sesuatu hal yang disandarkan oleh Nabi Muhammad SAW ya setelah diutus menjadi rasul dan sebelum diutus menjadi rasul. Kalau sunnah apa lagi? Sunnah kamu ya. Dapat sunnah. Nah, hari ini setelah kita berjadwal dengan hadis, kita akan mempelajari tentang unsur-unsur hadis. Kita sudah tahu, oh ini udah hadasana Syaiban bin Farru qala hadasana sampai kepada qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ternyata hadis. Nah, unsur-unsur pembentuk hadis itu apa saja? Nah, kita akan pelajari di bab. Tujuan pembelajaran pada bab ini, teman-teman setelah mempelajari bab ini, diharapkan bisa menjelaskan pengertian sanad, matan, dan perawi. Unsur hadis itu ada 3, yaitu ada sanad, ada perawi, dan ada
mantan. Itu teman-teman harus bisa menjelaskan apa itu sanad, apa itu perawi, apa itu mantan. Yang kedua, nanti teman-teman harus bisa membedakan dalam satu hadis itu yang termasuk perawi itu yang mana. Yang termasuk mantan itu dari lafaz apa sampai lafaz apa. Yang termasuk mantan hadis itu dari mana sampai mana. Itu harus bisa menjelaskan. Kemudian teman-teman biarkan nanti bisa menganalisis sanad matan perawi pada suatu hadis. Jadi dalam satu hadis itu pasti ada sanad, perawi dan matan. Jadi yang termasuk perawi mana, yang termasuk matan mana, yang termasuk sanad mana. Teman-teman harus bisa membedakan mana. Ini yang akan kita pelajari, yaitu unsur-unsur utama dalam hadis itu ada 3, itu perawi hadis atau rawi. Kemudian ada sanad dan ada matan. Baik, kita akan masuk kepada perawi. Unsur yang pertama yaitu rawi atau perawi atau periwayat atau rijalul hadis. Itu satu istilah yang sama. Ada yang pernah mendengar istilah periwayat atau Riwayat. Ada riwayat Bukhari, Pak. Nah, riwayat Bukhari. Berarti Bukhari itu sebagai Rawi. rawi. Jadi rawi itu apa? Riwayat itu apa? Ada yang meriwayatkan hadis. Maksudnya meriwayatkan hadis. Meriwayatkan hadis. Pada yang mengatakan istilah lagi. Ya secara bahasa rawi itu adalah orang yang meriwayatkan. Itu maksudnya meriwayatkan itu apa? Itu adalah rawi adalah orang yang menerima kemudian menyampaikan kembali hadis yang diterimanya dari guru. Begitu ya. Jadi contoh seumpamanya Bapak mendapatkan suatu kabar dari kepala sekolah. Libur ya, sebuah kabar besok libur gitu. Nah, kemudian Bapak menyampaikan kepada teman-teman, nah Bapak itu sebagai Riwayat. orang yang menerima kabar, kemudian meriwayatkan. Riwayat wahu buku nah itu bisa diriwayatkan tapi karena Bapak suka bohong. Jadi kualitas hadis tidak seperti itu jika dilihat dari perawi. Kalau perawi suka bohong, wah hadis doi. Ya, ada benar Faisal? Saya ada benernya? Tidak? Paham saya? Ini contoh hadis. Hadatsana Sulaiman Abu Rabi' qala hadatsana Ismail bin Ja'far qala hadatsana Ali bin Abi Amir Abu Suhail an-Nabi an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ayatul munafiqi salatun idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza umira qala. Jadi ini hadisnya. Perhatikan semuanya. Halo. Ini contoh hadis lengkap. Contoh hadis lengkap dengan sanad matan perawi. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Seperti ini. Jadi Rasulullah itu bersabda, Nabi SAW, Rasulullah bersabda, ayatul munafiqin salatun. Adapun tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Kata Rasulullah. Tidak ada kata-kata apabila dia bercerita atau berbicara kata dia. Wa idza wa'ada apabila berjanji akhlafa dia. Wa idza sumina apabila dia diberikan amanah. Rasulullah bersabda seperti ini kepada siapa? Abu Hurairah ini sebagai rawi. Kemudian dia menceritakan kepada bapaknya Abu Suhail. Abu Suhail kemudian menceritakan kepada Abu Suhail.
Amerika Israel satu alam. Iya. Ya ini satu alam. Nabi bin Malik bin Abi Amir ini satu alam. Kemudian dia menceritakan kepada muridnya yang bernama Ismail. Dia menceritakan kepada Sulaiman Abdullah. Kemudian Sulaiman ini menceritakan kepada Imam Bukhari. Kemudian mengenalkan hadis ini dalam kitabnya Sahih Bukhari. Jadi dari sini perawi pertamanya ini siapa? Orang yang pertama kali meriwayatkan hadisnya siapa? Abu Hurairah. Abu Hurairah sebagai perawi keduanya siapa? Bapaknya siapa? Nabi bin Malik. Perawi ketiga adalah Nabi bin Malik. Perawi keempat orang yang mengumpulkan hadis. Langsung sini. Jadi riwayatnya ada berapa? Ada 6 riwayat dalam hadis ini. Di dalam hadis ini ada macam-macam, ada yang 3 riwayat, ada yang 4, ada yang 5, ada yang 6, ada yang 7, ada yang 10. Tergantung banyak orang yang menerima. Paham sampai sini? Yang kedua, kita akan bahas tentang sanad. Sanad itu apa sanad? isi. Sandaran. Sandaran hati. Kau adalah sandaran hatiku. Kau adalah sandaran hatiku. Kalau orang sanad secara bahasa adalah sandaran. Secara istilah sanad adalah silsilah perawi yang meriwayatkan hadis hingga kepada matan. Rangkaian perawi hadis yang menyampaikan hingga pada matan. Apa istilah? Ya, apa sanad? Di hadis yang sama itu. Maka sanad yaitu ini hadis yang sama. Sanad itu adalah rangkaian para perawi yang menyampaikan sampai isi hadis. Jadi teman-teman harus tahu isi hadis itu apa? Matan hadis itu isi hadis itu berupa apa? Ucapan. Ini yang ucapan Rasul yang mana? Ayatul munafiqin. Sampai kafar. Sampai kafar. Jadi rangkaian para perawi dari ada Bukhari. Dari sini ada sana Abu Rabi, ada tulisnya di Jafar, ada sana Nabi bin Malik bin Abi Amir Suhail, Nabi Hurairah dan sallallahu qala. Amin. Amin. Jadi kampanye. Dari sini sampai sini adalah silsilah para perawi dari Sulaiman, Ismail, Nabi, Abihi, Abi Hurairah. Itu sama dengan itu ada dinamakan sanad. Sampai sini Paham. jadi sebelum maka harusnya dari sini ayatul munafiqin. Sebelum ayatul munafiqin ini sanad. Yang ketiga kita akan bahas tentang kita mending bahas matan daripada bahas matan kan tidak usah dibahas. Ini kita bahas matan. Secara bahasa matan itu
Syahid itu bisa berupa perkataan Nabi, perbuatan Nabi, atau nah, dari contoh hadis tadi, makna hadisnya adalah ini perkataannya. Nah, ini merupakan mantan hadis. Paham sampai sini? Itu belum kasus. Ini adalah mantan hadis, isi hadis. Gampang kan? Ada yang ditanyakan? Nah, kalau ini termasuk hadis apa? Pak. Kalau meriwayatkan tadi deh, contohnya dari Mas. Bisa bisa. Bahkan dalam satu hadis, dalam satu hadis ini bisa berbeda-beda perawinya. Bisa ada yang 5 orang, ada yang 4 orang, ada yang 3 orang, ada yang 10 orang. Jadi banyak jalurnya. Hanya nanti di bab ke Asal ayat riwayat terakhir. Iya. Tergantung jalur hadisnya. Gurunya itu punya banyak berapa murid. Jadi Bapak seumpama menyampaikan suatu hadis kepada 35 orang murid, dan kemudian teman-teman menyampaikan itu macam-macam. Banyak kelas. Ya Pak. Betul. Ya. Ini kan berapa kelompok ya? 1, 2, 3, 4, 5. Ini Bapak ada sedikit tugas. Ini ada contoh hadis. Tidak. Penjelasan. Ini ada contoh hadis. Ada contoh hadis. Di situ lengkap dengan sanadnya. Silakan teman-teman hubungkan, pasangkan yang merupakan perawi pertama itu siapa, nanti digaris. Yang perawi kedua siapa, digaris mana yang sanad itu yang mana, matan itu yang mana, di apa namanya, dijodohkan. Jodohkan pasangan yang tepat. Oh, salah dijodohkan, Pak. Kalau salah menjodohkan, Makanya teman-teman harus berhati-hati dalam mencari jodohkan. Iya, orang-orang. Berarti kalau perawi itu kan orang yang menyampaikan hadis, berarti kan orang, berarti kan nama orang itu perawi. Di situ cari yang nama orang. Oke? Ayo deh, Allah. Satu, dua, tiga. Naik yang manis, mewah, kudu duduk
bin Abi Sufyan. Gelar ketiganya adalah Hanzalah bin Abi Sufyan di sini. Jalan betul? Betul dong. Kelompok pisau belakang. Dari keempatnya siapa? Keberapa Pak? Iya. Ubaidullah ibnu Musa. Ubaidullah bin Musa. Bagaimana yang lain betul? Imam Bukhari. Kinestetik 2. 1. Sanad yang mana sanad? Sanad ada sanad Abdullah. Paham sampai sini? Baiklah, untuk menguji pemahaman teman-teman tentang usul hadis, silakan teman-teman pasangkan mana matan hadis yang mana. Oke, baik, semuanya sudah selesai mengerjakan evaluasinya. Ini hasilnya sudah ada. Dari kecepatan dan ketepatan, Farizi mendapatkan posisi pertama teman-teman. Dijin apa? Dijun cogrek. Oh, Farizul. Ya, tepuk tangan untuk kita sendiri. Sekarang lagi menuju mulai langkah ini. Dari pembahasan kali ini kita tadi membahas tentang apa saja kesimpulannya? Kesimpulan pelajaran kali ini. Hadis ada 3 macam. Unsur hadis ada berapa? 3. 1. Rawi itu apa? Orang yang kemudian menyampaikan hadis kepada orang lain. Orang yang menerima hadis kepada orang lain, kemudian menyampaikan kembali kepada orang lain itu disebut rawi. Sedangkan sanad apa sanad? Silsilah salat. Rawi yang menyampaikan sampai kepada matan dari perawi terakhir sampai kepada matan hadis itu namanya sanad. Kayak para perawi tersebut disebut sanad. Kalau matan apa matan? Matan adalah isi hadis, redaksi hadis, ucapan Rasul, perbuatan Rasul, perbuatan Rasul itu namanya matan. Jadi kalau yang disebut dalam ceramah-ceramah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-wafatu minal iman." Itu
matang hati. Perawinya tidak disebutkan. Kalau ceramah nanti pada sana kepanjangan. Jadi yang disebut biasanya matang isi hadis perkataan. Paham sampai sini? Sebelum pelajaran ditutup, silakan teman-teman isi refleksi di quizzes. Enggak langsung aja dulu. Nah, Bang Aldi Pak. Dari doa. Coba koreksi. Bayar nabi tebak. Pak, tuh aku Pak. Pak kan ada ini Pak. Baiklah. Sebelum kita tutup pembelajaran kali ini, mari kita sebelum ditutup, minggu depan kita akan membahas tentang perawi. Perawi apa saja syarat-syarat perawi yang dapat diterima riwayat hadisnya. Kemudian siapa saja perawi yang mempunyai hafalan hadis yang banyak. Nanti kita akan bahas minggu depan. Sebelum kita tutup pembelajaran kali ini, silakan Faris untuk menutup kembali dengan doa. Alhamdulillahirobbilalamin. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Alangkah baiknya kita tutup dengan doa. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.